Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Sekarang yang kelima ya. Yang kelima ini berkaitan dengan interaksi sinar radioaktif ya terhadap bahan. Maksudnya begini, kalau misalnya seseorang merancang sebuah reaktor atom misalnya ya, nah ini pembatas tempat terjadinya reaksi inti dengan orang yang beraktivitas di sana itu harus cukup aman. Jadi kalau misalnya di sebelah kiri ini ada sumber zat radioaktif dengan intensitas I0 misalnya ya, maka ketika melalui bahan ini maka intensitasnya ini menjadi I begitu ya. Nah, nanti kalau seandainya nilai intensitas yang dilanjutkan, yang diteruskan I ini setengah dari I0, maka tebal bahan ini disebut dengan HVL. HVL ya. HVL itu singkatan dari half value layer. Jadi ini half value layer. Jadi lapisan pembentuk atau lapisan yang menyebabkan intensitas menjadi separuhnya. Nah, jadi nanti kita bisa rumuskan begini. Jadi intensitas yang diteruskan akan sama dengan intensitas mula-mula dikalikan dengan setengah. Tentu saja di sini X ya. Jadi misalnya tebal bahannya itu X dibagi dengan HVL gitu ya. Jadi X itu sama dengan tebal bahan ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya ya, yang terakhir nih ya. Yang terakhir, yang keenam nih. Yang keenam ini adalah reaksi inti. Reaksi inti. Nah, reaksi inti ini bisa kita bagi-bagi menjadi macam-macam lah ya. Ada reaksi fisi, fusi gitu ya. Ada reaksi berantai. Tapi secara umum bisa kita juga nyatakan begini. Jadi kalau misalnya di sini ada unsur A, misalnya di sini A, B misalnya, nomor atomnya A, nomor masanya B, bereaksi dengan unsur B misalnya. Di sini CD misalnya, kemudian menjadi unsur C besar nih. Ini EF misalnya ditambah D misalnya. Ini GH misalnya ya. Nah, dalam reaksi inti nanti berlaku ya. Ini berlaku. Yang pertama, berlaku kekekalan nomor atom. Berlaku kekekalan nomor atom. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jumlah nomor atom sebelum dan sesudah reaksi akan sama. Jadi maksudnya gini, jadi A ditambah dengan C itu harus sama dengan E ditambah dengan G. Nah gitu ya. Jadi berlaku kekekalan nomor. Ini nomor ya maksudnya ya. Nomor atom. Ya, ini kurang jelas. Nah, diperjelas saja. Jadi ini maksudnya nomor ya. Nomor atom. Berlaku kekekalan nomor. Nomor ya. Nomor atom ya. Kemudian yang kedua, berlaku juga kekekalan nomor massa. Kekekalan nomor massa ya. Maksudnya apa? Ya, nomor massa sebelum dan sudah reaksi akan sama. B ini kan nomor massa ya, B dengan D, F dengan H. Nah, jadi di sini B ditambah dengan D ini harus sama dengan F ditambah dengan H. Nah, ini kekekalan nomor massa. Kemudian yang ketiga, ini juga berlaku kekekalan momentum. Momentum. Artinya apa? Jumlah momentum sebelum dan sesudah reaksi inti ini akan sama. Nah, kemudian apalagi yang berlaku? Nah, ini di sini aja lah ya, nggak apa-apa ya di sini ya. Nah, yang berikutnya adalah kekekalan energi. Berlaku kekekalan energi, ya energi. Apa itu? Jumlah energi sebelum dan sesudah reaksi ini harus sama. Nah, tapi tidak berlaku di sini. Ada yang tidak berlaku, apa itu? Nah, di sini tidak berlaku kekekalan massa. Nah, jadi tidak berlaku nih. Jadi tidak berlaku kekekalan massa. Jadi bisa jadi massa AB dengan CD itu beda. Jadi maksudnya gini. Jadi massa sebelum reaksi ya, misalnya A plus B itu bisa jadi lebih besar dari massa C plus D. Nah, jadi kalau massa sebelum reaksi ini lebih besar, biasanya reaksi yang semacam ini itu adalah reaksi yang menghasilkan energi. Kan ada massa yang hilang berarti ya. Ini berarti reaksi yang menghasilkan energi. Menghasilkan energi biasanya disebut dengan eksoterm ya. Jadi di sini eksoterm ya, eksoterm. Nah, gitu ya, eksoterm. Ya, itu kalau reaksi yang menghasilkan energi ya. Jadi di sini eksoterm maksudnya ya. Ini kurang jelas tulisannya. Ya, oke, kita perbarui saja.
Jadi ini adalah eksoterm. Nah, itu kalau masa sebelum reaksi lebih besar. Ada juga masa yang sebelum reaksi ini lebih kecil dibanding dengan setelah reaksi. Jadi ada penambahan massa berarti ya. Nah, reaksi yang semacam ini biasanya reaksi yang memerlukan energi atau sering disebut dengan reaksi endo ya. Endoterm ya. Nah, itu. Oke ya. Jadi ini tentang reaksi inti. Berlaku hal-hal itu tadi, ada kekekalan nomor kekekalan nomor atom, kekekalan nomor massa gitu ya. Kemudian kekekalan momentum, kekekalan energi, tapi satu hal ya, tidak berlaku kekekalan. Jadi tidak berlaku nih ya, tidak berlaku kekekalan massa. Oke, jadi massanya bisa nggak sama nih sebelum dan sudah reaksi. Oke, nanti kita lihat beberapa contoh yang terkait dengan ini semua.